Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai hari ini masih dalam keadaan sehat, sehingga kita masih bisa melakukan ketaatan-ketaatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketaatan yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dan pahala dari Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga nanti di akhirat bisa berjumpa dengan beliau dan bisa berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang Allah muliakan, hari ini kita akan membahas tentang salat sunnah taubat dan salat sunnah hajat. Tentunya semua di antara kaum muslimin, ya, apalagi terkhusus bagi kita yang hidup di zaman akhir-akhir zaman ini, begitu mudah kita mendapatkan dan melihat dengan mata kepala kita sendiri kemaksiatan-kemaksiatan itu sendiri. Bahkan boleh jadi kita yang terjerumus, yang masuk ke dalam kemaksiatan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah maafkan kita dan Allah ampunkan kita. Nah, apa kaitannya dengan pembahasan hari ini? Yaitu adanya salat sunnah taubat. Di dalam kitab fikih sunnah, ya, 4 madhab mengatakan bahwa dianjurkan untuk salat sunnah taubat. Meskipun sebagian ulama yang lain itu mengatakan tidak ada anjurannya. Namun ada hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu perihal tentang memang disunnahkannya untuk salat sunnah taubat pada saat orang sudah melakukan kemaksiatan kemudian dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kembali, maka dianjurkan salat sunnah taubat. Apa hadisnya? Dari hadis Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsin at-tahur, thumma yaqumu fayusalli rak'atayn thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Thumma qara'a hadhihi al-ayah walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah ila akhir al-ayah." Baik, yang artinya tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian dia bersuci dengan baik, kemudian dia berdiri untuk melakukan salat sunnah tersebut, salat sunnah taubat maksudnya, ya, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Kemudian kita diperintahkan pada saat salat sunnah taubat tersebut membaca, ya, ayat wa idza walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha sampai akhir ayatnya. Maka ketika melakukan ini, kita salat sunnah 2 rakaat membaca ayat ini, maka insyaallah Syekh Albani menyatakan hadis ini hadisnya sahih. Berarti kemudian 4 mazhab juga mengatakan bahwasanya sunnah, maka kita disunnahkan untuk melakukan salat sunnah taubat. Begitu juga dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Kita disunnahkan untuk salat sunnah taubat. Pemirsa yang Allah muliakan, ya, di dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad untuk melakukannya lagi, untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Jadi ayat yang tadi, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa
ketika seseorang hendak melakukan salat sunnah taubat, ya, maka pada saat itu dia betul-betul melakukannya karena hati. Dia tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Ketika kita melakukan salat sunnah 2 rakaat tersebut dengan ikhlas karena Allah dalam keadaan suci, kemudian kita tidak kembali melakukan dosa yang sama, maka Allah insya Allah akan mengampuni dosa mereka. Pemirsa yang Allah muliakan, luar biasa. Ya. Karena memang kita orang yang banyak melakukan dosa. Kadang setiap langkah kita, ya, kita melakukan dosa. Kadang di tempat kantor kita melakukan dosa. Dan pasti juga kita akan berdosa. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Kullu bani Adam khatta'un wa khair khatta'ini tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu melakukan dosa. Dan dosanya yang dilakukan itu berulang-ulang. Wa khair khatta'ina tawwabun. Walaupun demikian, maka jangan lupa terus untuk meminta ampun kepada Allah dan iringi dengan salat sunnah taubat ini. Nah, ya. Meskipun ini adalah perkara khilaf di kalangan ahlul hadis, ya, tetapi tetap ada yang mensahihkan hadis ini. Salah satunya Syekh Albani rahimahullah. Apalagi kalau kita melakukan salat sunnah taubat tersebut pada saat kita melakukan ibadah umrah, baik kita melakukan salat sunnah taubat tersebut di kota Mekah, di Masjidil Haram, atau di Madinah. Kemudian pemirsa yang Allah muliakan, bagaimana sih cara melakukan salat sunnah taubat tersebut? Kemudian apa saja doa-doanya? Kemudian setelah kita salat sunnah taubat, apa yang harus kita lakukan? Pemirsa yang Allah muliakan, insya Allah, ya, kita akan jelaskan lagi tata caranya, kemudian apa saja doa-doanya, kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan, kita akan sampaikan, jelaskan setelah jeda berikut ini. Baik, pemirsa yang Allah muliakan, kita akan sambung kembali tentang pembahasan kita, ya, salat sunnah taubat. Meskipun hari ini kita punya 2 judul, salat sunnah taubat dan hajat, kita masih punya pembahasan salat sunnah taubat. Kapan waktu salat sunnah taubat ini dilakukan? Secara umum, ya, para ulama mengatakan tidak ada waktu khusus orang yang melakukan salat sunnah taubat. Artinya kapanpun boleh. Ya, kapanpun boleh. Tetapi kalau kita melihat dari hadis, ya, yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi tadi, yang sudah kita bacakan tadi hadisnya, kemudian Ibnu Majah juga meriwayatkannya, yang disahihkan Syekh Albani rahimahullah, bahwa waktu yang tepat pada saat kita salat taubat adalah ketika kita melakukan kemaksiatan tersebut. Langsung, ya, suci, ambil wudu, kalau bisa mandi besar, kemudian ngambil air wudu, baru salat 2 rakaat. Nah, ya, apa yang kita baca ayat tadi, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, ya, insyaallah kalau demikian kita lakukan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Baik, kemudian pemirsa yang Allah muliakan, apa saja, ya, syarat-syarat dari taubat tersebut agar salat sunnah taubat ini bisa dilakukan dengan baik. Jadi tidak asal-asal gitu. Yang pertama adalah taubat dilakukan dengan ikhlas, bukan karena makhluk atau tujuan duniawi. Nah, ini sebelum kita melakukan salat sunnah taubat tersebut,
harus betul-betul ikhlas karena Allah, harus betul-betul kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kita biar dilihat orang lain, oh, udah suci dia, tidak. Tapi perlu diingat juga pemirsa yang Allah muliakan, pada saat kita lihat orang sudah kembali sama Allah, jaga lisan kita untuk mengatakan yang tidak-tidak buat dia. Bukan perkara mudah orang yang bertobat kepada Allah, tidak. Sangat tidak mudah. Itu butuh tekad, butuh azam, butuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, menyesali dosa yang dilakukan dahulu sehingga ia pun tidak mengulangnya kembali. Sebagaimana yang dilakukan dan disampaikan oleh Umar, ya, Ali dan Ibnu Mas'ud. Orang yang bertobat itu menyesal. Ya, menyesal. Kalau sudah melakukan dosa, kemudian dia sudah kembali kepada Allah bertobat ikhlas, kemudian menyesali perbuatannya. Tapi kita nggak boleh menyesali perbuatan yang lalu. Menyesali yang bagaimana? Menyesal artinya apa? Ya, menyesal itu maksudnya agar kita tidak melakukan dosa yang sama. Karena orang yang melakukan dosa itu akan terdampak kepada kehidupannya juga. Akan terdampak itu pemirsa yang Allah muliakan. Ya. Kemudian selanjutnya, tidak terus-menerus dalam berbuat dosa. Nah, ya, meskipun kadang kita berbuat dosa lagi, dosa yang sama, tapi jangan kita lakukan terus-menerus. Setiap waktu. Setiap hari. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, ya, taubat dilakukan pada waktu diterimanya taubat, yaitu sebelum datang ajal. Pemirsa yang Allah muliakan. Kalau kita berbicara ajal atau kematian mendatangi kita, sama sekali kita tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu. Karena itu bentuk dari ghaibiyah. Ya. Ghaibiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan bahwa udahlah, nantilah aku taubat. Nanti aja kalau udah pas waktunya. Nanti aja kalau sudah tua. Hal-hal yang seperti ini kita usahakan dan berusaha tentunya kita jangan sampai terjadi. Bayangkan pada saat kita berbuat maksiat, Allah wafatkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang Allah muliakan. Sudah banyak kemaksiatan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meninggalkan sholat mungkin, menceritakan orang mungkin. Kalau yang demikian itu terus-menerus kita lakukan, maka sebagaimana yang kita katakan tadi bahwa tidak akan diterima taubat dan salat sunat taubat orang tersebut. Kalau dia sudah salat sunat taubat, kemudian juga setelah itu dia terus-menerus melakukan dosa, tidak terima. Karena memang yang diterima orang salat sunat taubat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul taubat, menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi. Ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari kita. Ustaz, bagaimana caranya agar kita itu bisa mengurangi kemaksiatan kita, ataupun kita tidak mengulanginya lagi, kita tidak berbuat maksiat lagi. Kalau biasanya tidak berbuat maksiat lagi, mungkin tidak mungkin. Ya, tidak bisa. Itu sudah sunatullah. Tetapi mungkin untuk minimalisir kemaksiatan itu seperti apa? Insya Allah itu bisa. Bagaimana caranya Ustaz? Baik pemirsa yang Allah muliakan, bagaimana cara agar
berkurangnya kemaksiatan yang kita lakukan, insya Allah akan kita jelaskan nanti setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa yang Allah muliakan, ya, kita akan sedikit menyampaikan tentang tips bagaimana agar kita minimalisir dari perbuatan kemaksiatan itu. Yang pertama mungkin cari teman yang saleh. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika kita berteman dengan pandai besi, sekalipun kita tidak melakukan pandai besi itu, maka baunya akan kena kita juga, asapnya gitu. Jadi kita tetap bau gitu. Beda dengan penjual minyak wangi. Hanya kita memegang botolnya saja mungkin, ataupun kita sentuh sedikit, wanginya menyerbak ke seluruh area tubuh kita. Nah begitu juga kita pada saat berteman dengan orang soleh. Bertemanlah dengan orang soleh, meskipun kita belum soleh, pasti orang memandang akan lihat kita ini, Masya Allah orang baik. Tapi kita sudah berteman dengan orang buruk, meskipun kita tidak berbuat buruk, orang akan memandang kita yang buruk. Kemudian berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menghadiri majlis-majlis ilmu. Datangi majlis-majlis ilmu. Karena di sana dosa insyaallah duduk saja itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Baik, masih ada sub judul kita pemirsa yang Allah muliakan, yang terakhir itu adalah salat sunnah hajat. Ya, salat sunnah hajat. Sama halnya seperti salat sunnah taubat tadi. Di sana ada khilaf bainal ulama, perbedaan pendapat para ulama. Tetapi tetap ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Ya, ada yang mensahihkan tentang salat sunnah hajat tersebut. Ya, ulama yang menganjurkan adanya salat sunnah hajat berdalil dengan hadis Utsman bin Hunayf. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan anna rajulan dharir al-basar, ya, seseorang yang matanya buta, ada sakitnya. Ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ud'u Allah li an yu'afiyani faqala in syi't akhartu laka wa huwa khairun wa in syi't da'awtu faqala ud'uhu fa amaruhu an yatawadda fa yuhsin wudu'ahu wa yusalli rak'ataini wa yad'u bi hadha ad-du'a Allahumma inni as'aluka atawajjuh ilaika bi Muhammadin nabi rahmah ya Muhammad inni qad tawajjahtu bik ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda Allahumma fashaffa'hu fi. Ya, dalam sebuah hadis ini dikatakan bahwa seorang buta datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, berdoalah engkau kepada Allah untukku agar menyembuhkanku. Ya, beliau Muhammad SAW mengatakan, apabila engkau mau, ya, aku akan menundanya untukmu di akhirat, atau lebih baik, atau itu lebih baik. Namun apabila engkau mau, aku akan mendoakanmu. Orang itu pun mengatakan, doakanlah. Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk berwudu, kemudian memperbagus wudunya serta salat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa ini, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Muhammad Nabi Rahmah. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku denganmu dalam kebutuhanku, agar Allah menunaikan kebutuhanku. Ya Allah, terimalah syafaat untukku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan hadis ini hadis sahih. Jadi tentang salat sunnah hajat pemirsa yang Allah muliakan ada dan dianjurkan oleh para ulama. Ya. Sama halnya di Sahih Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juga demikian dianjurkan, ada yang mengatakan dianjurkan salat sunnah hajat. Ya. Sebagaimana yang suka dilakukan orang buta tadi. Dia ingin minta kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala matanya. Baik. Ya. Dari Ibnu Majah disebutkan bahwa summa yas'alullah min amri dunya wal akhirah ma syaa' fa innahu yuqaddir. Kemudian ia meminta kepada Allah urusan dunia dan akhiratnya, maka ia akan ditetapkan, Allah akan penuhi. Ya, hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmizi pada bab tentang salat sunnah hajat. Nah, dikatakan bahwa ya perbuatan diperbolehkan dianjurkan salat sunnah hajat ini
terdapat dalam fikih al-mawsu'ah al-fiqhiyah. Para ulama sepakat bahwa salat sunnah hajat adalah salat yang disunnahkan. Jadi tidak usah lagi kita berdebat-debat pemirsa ya. Ada yang mendhaifkan, ada yang mensunnahkan. Meskipun nanti ada juga yang mengatakan yang paling rajih adalah ya tidak dianjurkan. Tetapi ya lisan kita harus menjaga. Kita harus mengakui memang ada khilaf di sana. Baik pemirsa yang Allah muliakan, ya. Kebutuhan seseorang itu terhadap kehidupan akhirat dan terpenuhinya kehidupan dunianya itu besar. Ya. Apalagi seperti hal sekarang ini gitu. Kalau pendapat saya, pemirsa tanya, ya, kalau bisa salat sunnah hajat, dan jangan lupa pada saat kita salat 5 waktu itu juga meminta kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ada di sana salat 5 waktu, meminta sama Allah. Meminta agar dimudahkan pekerjaan yang baik. Dimudahkan ya agar diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dapatkan pekerjaan yang mudah. Dimudahkan dalam segala urusan. Dimudahkan mendapatkan teman yang baik. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Apalagi kalau kita lakukan salat sunnah taubat tersebut, kemudian salat sunnah hajat tersebut di tempat-tempat yang disucikan, subhanallah. Di kota Mekah ataupun di Madinah. Subhanallah, pemirsa yang Allah muliakan. Biasanya sebagian travel itu ya ada program memang di sana mereka itu untuk mengajak jamaah ya salat sunnah taubat dan salat sunnah hajat. Salat sunnah taubat tadi sebagaimana sudah kita jelaskan di awal, kita lakukan, kita betul-betul bertobat kepada Allah ya. Kemudian salat sunnah hajat kita meminta kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ya. Sebagian travel juga memang menganjurkan jamaahnya untuk melakukan demikian. Tetapi ingat, tidak ada waktu khusus di sana. Ya, dimanapun bisa dilakukan. Tidak mesti pada saat kita berangkat umroh atau haji. Tetapi lebih baik lagi memang pada saat kita berada di Mekah dan Madinah. Subhanallah. Pemirsa yang Allah muliakan, ya, hendaklah kita itu pandai-pandai dalam melakukan ibadah yang bernilai positif. Apalagi ke kota Mekah dan Madinah sana. Jangan malah kita bereporia gitu ya. Jalan sana, jalan sini. Padahal kita berangkat di sana itu memang waktunya singkat, kemudian programnya padat gitu. Pada saat ada celah-celah waktu, pada saat kita di kota Makkah sama Madinah, maka lakukanlah ibadah-ibadah ini. Ya, memperbanyak baca Quran, memperbanyak salat sunnah, baik salat sunnah duha, tahajud, hajat, taubat, dan lain sebagainya. Pemirsa yang Allah muliakan, kemudian ya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Ya. Berdoa seperti apa? Sebagaimana yang kita lakukan pada salat sunnah hajat itu. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita inginkan. Ya. Apapun yang kita inginkan. Karena kalau kita sudah tidak berdoa, apalagi di tempat yang suci, nampak sekali kesombongan kita itu. Seolah-olah kita melakukan hal ini, kita yang mampu melakukannya, bukan karena Allah. Tidak. Semua yang kita lakukan itu, ya berangkat ke sana, kemudian ibadah di sana. Tidak lain dan tidak bukan la haula wala quwata illa billah. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang mempersilahkan dan memperkuatkan badan kita untuk melakukan ibadah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan memenuhi hajat yang kita inginkan dan menerima taubat kita. Baik pemirsa yang Allah muliakan, demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.